Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan alok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu, ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu saat, Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, setelah kita membaca bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi terus memantau apa saja yang dilakukan Yesus, termasuk di rumah ibadat. Sebab mereka ingin menangkap Yesus dengan mencari-cari kesalahan dan pelanggaran Yesus atas peraturan Sabat ataupun hukum Taurat. Disinilah Yesus sangat cerdik mengalat ketika orang-orang Farisi menegur bahwa pada hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang. Dan memang saat itu ada seorang yang mati sebelah tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus mengajukan dua pertanyaan kepada orang-orang di rumah ibadat. 1. Berbuat baik atau berbuat jahat? 2. Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang pada hari Sabat, dan mereka terdiam sebab serba salah menjawabnya. Jika mereka jawab pertanyaan pertama, tidak boleh menolong orang yang mati atau lumpuh sebelah tangannya, dan membiarkan orang tersebut dalam keadaan sakit padahal mampu untuk menolongnya, berarti berbuat jahat. Pertanyaan kedua, tidak boleh menyembuhkan orang sakit, bisa mengakibatkan orang sakit tersebut makin parah sakitnya, dan bisa mati, artinya sama saja membunuh orang itu, padahal bisa disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jawaban Yesus sangat tepat sekali, membuat orang-orang Farisi mati kutu alias tak berdaya dan tidak bisa menjebak Yesus melakukan kesalahan di hari Sabat. Yang dilakukan orang-orang Farisi yang terdiri dari ahli Taurat, imam, dan panatua di kalangan hierarki keagamaan Yahudi dapat terjadi pada orang beriman di zaman sekarang ini. Kita umat Katolik seharusnya tidak hanya rajin ke gereja setiap minggu atau aktif dalam kegiatan di gereja saja, tetapi hendaknya menolong orang lain di luar lingkup keluarga sendiri. Bukankah para imam dan ahli Taurat juga rajin beribadah di rumah ibadat dan rajin berdoa? Bahkan Yesus memuji ajaran mereka kecuali perbuatan mereka. Bapak, Ibu terkasih, mari kita baca Matius pasal 23 ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi sangat disayangkan perbuatannya tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, problem orang beriman sekarang ini adalah kesibukan masing-masing dan berpandangan bahwa yang penting urusin keluarga. Sedangkan menolong orang lain itu
prioritas kesekian dan dianggap tidak penting. Memang menurut Alkitab, keadaan orang di akhir zaman itu mementingkan urusan diri sendiri. Bahkan lebih dari itu, yaitu menuruti hawa nafsu duniawi. Mari kita tengok kehidupan saat ini, karena takut kalah, mereka melakukan dan menghalalkan segala cara. Demi untuk kepentingan sendiri ataupun kelompok. Mereka tidak takut akan Tuhan, mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya untuk bisa berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, silakan baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5. Boleh dikatakan sebagian orang tidak takut dan tidak peduli kepada Allah. Mereka berebut nikmatnya duniawi dengan kekuasaan yang diperolehnya. Kita kembali ke orang Farisi. Jikalau orang-orang Farisi terlalu kaku menerapkan peraturan Sabat, sedangkan sebagian umat beriman justru di hari Minggu masih sibuk mengurusi bisnis atau melakukan aktivitas lainnya dan tidak pergi ke gereja mengikuti misa. Apa yang dilakukan orang-orang Farisi mendukakan Yesus karena mereka tidak mau berubah sikap dan pandangannya. Mereka bersikukuh pada pemikiran dan ajarannya sendiri dan mereka berbuat menurut kehendak sendiri dan tidak mau bersandar pada kebenaran Allah. Bapak, Ibu, mari kita baca kembali Markus pasal 3 ayat 5a. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Kedegilan adalah sikap bandal yang tak mau berubah meskipun tahu dirinya bersalah, tetapi tetap tak mau mengakui pendapat dan cara orang lain lebih baik daripada pendapat dan caranya sendiri. Orang degil macam begini sulit sekali dinasihati sebab ia merasa dirinya benar dan hebat, sehingga ia tidak memerlukan nasihat orang lain. Seringkali cara yang dilakukannya tidak lumrah dan menimbulkan kekacauan bagi orang-orang yang berhubungan dengan dirinya. Itulah sifat orang Farisi yang saat ini ada di antara kita. Orang degil ini membuat orang lain tidak suka kepadanya, dan setiap kali ia hadir menjadi troublemaker atau pembuat kegaduhan sebab tingkah lakunya menyebalkan, sehingga orang lain berusaha menghindar dari orang degil. Yesus saja tidak tahan melihat perilaku orang-orang Farisi, sehingga ia marah dan berduka cita karenanya. Yesus tidak pernah marah kecuali kepada orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hendaknya sikap kita mau terbuka dan mau menerima masukan dan nasihat orang lain, terutama mengenai hal-hal kerohanian supaya iman bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Banyak orang sudah puluhan tahun dibaptis, namun tidak pernah berubah sikap dan perbuatannya. Pergi ke gereja dari tahun ke tahun, begitu saja hanya saat Natal Paskah. Dan anehnya sudah dinasihati, tetap saja tidak mau berubah dan ia tak pernah merasa bersalah dan tidak merasa berdosa. Sikap lainnya adalah tidak mau membaca Alkitab dan mempertahankan pendapatnya bahwa yang penting ke gereja setiap minggu dan berdevosi kepada Bunda Maria, daripada rajin baca Alkitab seperti umat Kristen non-Katolik dan belum tentu hidupnya benar. Kasihan sekali jika orang beriman masih berpandangan seperti itu. Seakan-akan hidup kerohanian itu tidak perlu dan pembicaraan hal-hal keduniawian adalah lebih penting dan berguna dalam hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari mulai saat ini kita merubah sikap kita. Yesus sangat membenci orang Farisi, apalagi bila kita meniru sifat orang Farisi. Maka Yesus pun akan membenci kita. Dan tidak ada keselamatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian
dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.